Selamat sore, kita ketemu dengan Pak Yuli, beliau Kabid Kebudayaan. Kemarin tuh banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan situs Tondowongso. Ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yuli. Sebenarnya bagaimana sih ke depan itu kita menangani Tondowongso. Selamat sore Pak Yuli. Selamat sore Mas Wican. Iya, senang sekali kita bisa berbincang kali ini. Pak, banyak sekali ini dari masyarakat menanyakan ini Tondowongso gimana begitu. Semenjak penemuan tahun 2007 kan begitu viral, begitu spektakuler, terus kemudian sekarang di 2020 ini mengundang pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Itu sepertinya gimana kalau dari kebijakan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kebudayaan. Waktu itu Pak Yuli belum ada ya, bukan Pak Yuli ya. Sekarang kan Pak Yuli. Jadi kebebanan gini nih Pak Yuli. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu nih Pak, apa komitmen dari Pemkab Kediri terkait dengan Tondowongso seperti apa Pak? Kalau terkait dengan Tondowongso yang ada di Desa Gayam Gura, memang sudah kami diskusikan banyak juga dengan para staf kasih kami, khususnya kasih Muskala, bahwa memang kami nanti ke depan untuk Tondowongso itu kita manfaatkan untuk edukasi bagi kaum milenial. Termasuk kemarin kami sudah langsung koordinasi dengan beliau Bapak Andi Muhammad Said selaku Kepala BPCB Trawulan Jawa Timur yang ada di Trawulan, bahwa kami juga ditanggapi positif. Dia juga sebetulnya tahun ini akan diteliti kembali oleh BPCB karena COVID. Maka kemarin secara tertulis Bapak Andi Muhammad Said mengirim surat kami akan dikupas tahun 2021. Siap. Dan kami selaku pemerintah daerah akan all out untuk Tondowongso, karena kami tahun ini menambah 1 jebol untuk Tondowongso. Dari sekarang jadi berapa Pak juru pelihara? Dua juru pelihara. Ya itu. Dan minggu kemarin kami sudah koordinasi dengan Kepala Kim Praswil bahwa untuk Kim Praswil siap untuk memagar keliling. Dengan syarat kita akan membuat surat telaah ke pimpinan kami yang berdiri, yaitu Bupati, bahwa nanti kalau surat sudah turun, Kim Praswil akan siap untuk mendanai. Iya. Untuk tanah di Tondowongso, Pak, kepemilikan tanahnya itu sudah dimiliki pemerintah Kabupaten Kediri ya Pak ya? Sudah. Ada berapa luasnya Pak itu ya? Kalau luasnya kurang lebih itu 9.000 ya? 9.000 meter, cuma yang belum itu 186 ru. Iya, Itu kalau sisi timur pagar. Sebetulnya dari kami, dari seksi Muskala, dari Pak Eko Priatno itu sudah kemarin menganggarkan untuk pembebasan tanah. Kami diberi anggaran kemarin tahun 19, cuma kami kendala di pemilik lahan. Kami sudah koordinasi dengan pertanahan, kami diberi kemudahan dari kendalanya di mana Pak di pemilik lahan itu? Dia tidak bisa membuktikan kepemilikan. Oke. Maaf, bukan harus dengan sertifikat atau dengan akte jual beli. Pertanahan siap membantu, yang memilih itu hanya menunjukkan kwitansi aja, itu siap diproses. Kwitansi saat dia membeli dari orang lain begitu. Iya. Tapi beliau tidak bisa menunjukkan. Tidak bisa menunjukkan. Oh, ini menjadi kendala di administrasi pemerintahan Pak ya untuk pembebasan lahan. Oke. Dan juga sudah dari Bapak Kepala Desa mendukung, juga TP4D juga kemarin memang kami minta pendampingan TP4D karena pembebasan lahan. Kami tidak mau sampai ada nanti kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Itu akhirnya karena dari pemilik lahan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, akhirnya kami direkomendasi untuk penundaan. Padahal sudah dianggarkan
tapi ternyata pemilik lahan tidak bisa menunjukkan kwitansi, akhirnya ditunda. Aduh, sayang sekali Pak ya. Ya. Terus kalau ke depan itu Pak, bayangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri itu mengemas seperti apa Pak? Wisata sejarah budayanya seperti apa Pak bayangannya Pak? Kalau bayangannya memang kami ke depan karena untuk pembelajaran kaum milenial, khususnya anak-anak muda yang ada di Kediri atau lebih khusus lagi untuk di Kabupaten Kediri, nanti biar anak-anak ini belajar edukasi. Oh ini loh, mulai nanti ditemukan, terus mulai dari dibuganya itu, karena kami di seksi Muskala, seksinya Mas Eko Priyono ini ada program juga CBMS, Cagar Budaya Masuk Sekolah. Cagar Budaya Masuk Sekolah. Nah, ini harusnya tahun ini tahun ketiga karena COVID ya kita akhirnya tunda lagi. Aduh, sayang sekali ya Pak ya. Karena selama ini Cagar Budaya Masuk Sekolah ini kita dengan tim ahli cagar budaya kami ke sekolah memberi wawasan tentang cagar budaya. Setelah itu kami ajak ke lokasi. Karena ke lokasi supaya anak-anak muda kita milenial itu akan tahu sejarah budaya yang nenek moyang atau leluhurnya itu yang ditinggalkan untuk anak-anak muda sekarang. Tapi kalau anak-anak milenial sekarang, kalau disuruh ke mall nggak usah disuruh, udah berangkat. Iya. Jadi semacam konsep museum lapangan Pak ya. Begitu ya. Juga mungkin bisa nanti ada setelah penelitian selesai di lahan-lahan kosong bisa menjadi museum begitu Pak, untuk menyimpan beberapa benda-benda di Kabupaten Kediri yang cukup banyak yang perlu disimpan begitu. Apa museum Kabupaten Kediri gimana Pak rencananya Pak? Kalau museum sebetulnya sudah ada. Museum kita ada dua, yang museum yang di Kelut sama museum Bagawan Tabari. Ini di komplek pemerintah daerah atau di belakang kantor DPRD, termasuk kemarin di belakang kantor DPRD. Oh iya. Sudah ada, itu diresmikan 1985. Kemarin termasuk temuan yang ada nadan budaisnya kita bawa ke museum. Disimpan di situ Pak ya? Disimpan di museum, dan termasuk dari masyarakat yang dia dengan sukarela memberikan barang-barang cagar budaya ke museum kami. Dan rencananya memang pengembangan kami Pak, kami sudah melepas lahan kurang lebih 12 hektar di utaranya Menang, yaitu nanti akan dibangun salah satunya museum. Cuma kalau pembangunannya memang bukan di bidang kami, kalau pembangunannya memang ada di bidang pengembangan itu, tapi nanti pemanfaatannya museum diserahkan ke kami. Siap. Jadi tuh teman-teman, untuk pemerintah Kabupaten Kediri sebenarnya sudah komitmen tahun ini. Sayang sekali memang terkena COVID ya, kita tidak bisa apa-apa. Ini bencana internasional ya Pak ya. Tahun 2020 ini memang akan kembali dilaksanakan, tapi terkendala COVID sehingga akan dilaksanakan tahun 2021 begitu Pak ya. Terkait dengan pemilik lahan juga memang pemerintah punya kendala di pembuktian ya Pak ya, pembuktian tentang kepemilikan. Ternyata pemilik tidak bisa, padahal anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri itu, tapi ternyata ada kendala di pemilik lahan. Tapi semoga ini cepat diselesaikan dan kita bisa bersama-sama melestarikan Tondo Wongso, mengembangkan Tondo Wongso dan memanfaatkan Tondo Wongso sebagai ikon ya Pak ya, Kediri ya Pak ya, begitu. Memang nanti kalau Tondo Wongso itu ini tambahan, itu nanti memang kami sudah dengan Buwati Puslit, maksudnya Puslit nanti konsentrasi di Adan-Adan.
Iya. Nah, Tondo Wongso nanti dikonsentrasikan oleh kami dan DPCB. Nah, karena apa? Memang nanti akan menjadi pelajaran bagi kaum milenial untuk rumah peradaban. Kenapa pada abad segitu dua yang berbeda berdampingan hidup rukun? Karena di adan-adan itu ditengarai Buddha, ya, Candi Pak. Buddha, Tondo Wongso Candi Hidu. Iya. Jadi abad yang hampir bersamaan ini berdiri dan Letaknya rukun. tidak berjauhan ya, Pak ya. Tidak, tetangga desa aja, Gayam Iya. sama adan-adan. Iya, oke. Mungkin dari Mas Eko, arkeolog kami nih dari Dinas Pariwisata mau membeli ini, monggo. Sebenarnya udah jelas ya. Enggak mungkin kalau Nggak mau apa-apa. nambahi. Ya, diputar aja. Benar. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi kami menambahkan apa yang disampaikan Pak Yuli bahwa memang beliau sudah punya komitmen tentang pelestarian di situs Tondo Wongso. Karena gini konteksnya adalah Tondo Wongso. Jadi memang sangat disayangkan ketika Tondo Wongso dianggap terbengkelai. Sebetulnya tidak juga. Artinya kita memang menunggu waktu yang tepat saja sebetulnya istilahnya seperti itu. Karena sejak tahun 2007 kegiatan terus berlangsung di Tondo Wongso. Hanya saja hasilnya memang tidak bisa dinikmati secara visual, tapi hanya kepada sebuah buku penelitian yang dilakukan secara berturut-turut selama 5 tahun. Nah, pada kesempatan ini harapan kita, karena dari pimpinan juga sudah mengawali, sudah bertemu langsung dengan Bapak Kepala BPCB, sudah juga mendapatkan kejelasan dari peneliti pendahulunya, maka harapan kita di masa akan datang setidaknya Tondo Wongso ini bisa dikunjungi, layak dikunjungi. Sekarang bisa dikunjungi dan tidak dalam kondisi terbengkelai karena memang ada juru peliharanya. Tapi harapan kita ke depan datang ada yang dilihat, ada yang dinikmati dan ada yang bisa dipelajari. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi itu kita sudah dengar sendiri komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri terkait dengan Tondo Wongso dan juga tinggalan-tinggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kediri untuk mewujudkan Kediri lagi. Bener ya? Slogannya Kediri lagi, Berkaca dari dibangkitkan masa lalu lagi untuk masa depan. dari masa lalu untuk masa depan. Terima kasih Pak Yuli, terima kasih Sama-sama, Pak Pak Eko. Wicak. Ya, sampai jumpa. Konten mana? Dadah Mas Eko.